Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News. Kali ini kami berdua akan membahas tentang proses penggantian atau pencalonan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Kita tahu bahwa Jenderal Polisi Idam Aziz per 1 Februari akan memasuki masa pensiun, sehingga Presiden diwajibkan untuk mencalonkan 1 atau 2 calon kepada DPR untuk dibuat fit and proper, dan ternyata Presiden sudah mencalonkan 1 calon atau calon tunggal yang bernama Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sekarang beliau menjabat jadi Kabarizkrim, dan kalau nggak salah hari ini beliau menjalani fit and proper test di DPR. Betul Mas, hari ini Mas. Oke, untuk itu saya akan membahas masalah fenomena calon tunggal Kapolri ini bersama Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Hankam dan Militer dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Dwi, ini Pak Listio hari ini menjalani fit and proper. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, keberanian dari Presiden gitu ya. Ya. Ada 2 hal yang saya minta tanggapan Mas Dwi ini. Yang pertama, kalau kita melihat Pak Idam Aziz ini angkatan 88. Ya. Angkatan 88. Kemudian melompat ini Mas ke 91. Jadi 89, 90, 91 dilompati, ada beberapa angkatan. Ini saya mengingatkan kita pada saat pencalonan dulu. Pak Tito. Ya. Pak Tito juga dari Pak Badrudin ke Pak Tito itu kan melompat beberapa angkatan gitu kan. Ya. Nah, sekarang ditambah lagi ada sesuatu yang fenomenal bahwa dalam kenyataannya kalau saya sih nggak ada masalah ya. Pak Listio Sigit Prabowo ini adalah bukan orang Muslim. Ya. Ini satu keberanian yang luar biasa, meskipun bukan yang pertama. Ya. Ya, karena dulu pernah ada Kapolri tahun 74, 78, Pak Widodo Budidarmo juga Kristen gitu ya. Ini mungkin kalaupun jadi ini adalah non Muslim kedua yang menjadi Kapolri. Ya. Nah, Mas Dwi melihatnya seperti apa ini? Pertama masalah melompati angkatan tadi. Oke. Terima kasih Mas Rudi. Ini memang kejadian yang fenomenal ya. Tetapi buat saya tidak masalah Mas. Tidak masalah. Karena di dalam pemikiran saya kan tidak harus urut kacang seperti itu Mas. Tidak harus urutan. Iya dong, tidak dong. Masa harus 88 terus kemudian 89 begitu? Tidak seperti itu. Karena siklus kepemimpinan itu kan tidak tiap tahun. Iya kan? Iya. Bagaimana seorang pemimpin hanya 1 tahun habis itu tidak bisa. Ini semua harus diterima. Dan saya yakin dan saya percaya bahwa siapapun yang merasa itu dilompatin pasti akan loyal. Pasti akan loyal. Di militer begitu ya? Sama, di militer juga pernah terjadi kan, itu ya. Jadi tidak ada masalah ya? Angkatan yang dilompatin ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang yang diperlukan nanti pada saat beliau menjabat, itulah bagaimana bisa merangkul semua itu. Senior-seniornya juga? Iya. Seniornya. Iya. Senior itu kan hanya karena umur, ya karena duluan masuk di dalam suatu lembaga pendidikan tertentu kan begitu. Ya, tetapi bahwa Presiden memilih seseorang menjadi pemimpin, itu hak prerogatif beliau. Pasti sudah dipertimbangkan. Banyak sekali pertimbangannya yang kadang-kadang kita tidak tahu gitu loh Mas. Ya. Apalagi tadi Mas Rudi juga menanyakan non-Muslim. Saya Muslim. Saya tidak pernah melihat itu. Ya. Siapapun yang memimpin negara atau siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini kan tidak harus Muslim, Mas. Nah, saya sependapat bahwa semua masyarakat Indonesia yang beragama apapun, kita punya 6 agama sekarang gitu ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu gitu. Punya hak yang sama untuk menjadi apapun dan menjadi siapapun gitu ya. Makanya saya kemarin agak protes terhadap ujaran dari salah satu wakil ketua MUI Majelis Ulama yang mempertanyakan masalah agama itu kan ya. Ini bagi saya ini Kapolri bukan pemimpin agama. Ya, betul. Jadi kalau pemimpin agama baru Mas kita protes Mas. Misalnya gitulah dalam ada kelompok agama tertentu dipimpin oleh orang yang beragama, nah itu yang tidak boleh gitu kan. Ya gitu loh Mas. Dan saya lihat kalau lihat rekam jejaknya Pak Listio Sigit mulai dari Kapolresta di Surakarta, kemudian
pernah jadi ajudannya presiden, Iya. terus Kapolda di Banten, kemudian kepala divisi Propam, terus sekarang dari Kabar Eskrim. Itu bagus loh mas, rekamnya bagus. Dan beliau termasuk yang profesional. Yang paling penting ini, saya melihat Pak Listio Sigit ini adalah salah satu sosok jenderal bintang 3 di Polri yang tidak terlalu banyak bicara, bener ya? Jadi akhirnya tidak menemukan polemik, gitu kan? Yang begini mas, kenapa tidak banyak bicara? Karena kalau banyak bicara nanti jadi karuhumas dong. Ya, karena pastinya yang banyak bicara adalah teman-teman Polri yang ada di humas gitu kan mas ya. Jadi kadang-kadang memang kalau seorang level jenderal gitu mungkin Mas Dwi ngalamin juga, kalau terlalu banyak memberikan komentar dalam hal apapun kadang-kadang malah justru tidak terlalu kadang-kadang suka ada diselewengkan orang, kadang-kadang disikapi banyak orang yang dengan cara yang salah dan sebagainya. Iya, satu itu mas. Kemudian yang kedua di dalam tubuh TNI maupun Polri mas ya, itu kan sudah ada pembagian tugas yang jelas. Iya. Siapa yang berbicara? Oke. Iya. Tidak semua perwira tinggi Polri maupun TNI berbicara semaunya sendiri. Kan begitu. Iya. Misalnya nih di Polda Metro Jaya aja kan ada Kabid Humasnya yang bicara, ada humas yang bicara. Di Mabes Polri juga sama, ada humasnya yang berbicara humas, gitu. ya kan mas? Ya. Jadi memang tidak semua dia bicara. Ya. Kebetulan Mas Pak. Dwi lihat profil dari Mas Listio Sigit Prabowo ini gimana Mas Dwi? Saya melihat secara sepintas saja mas ya. Itu udah bagus kok mas. Saya lihat beliau punya prestasi juga di Banten. Bagaimana beliau bisa merangkul pesantren dengan para kelompok-kelompok tertentu di Banten. Tidak ada masalah, ya kan mas? Jadi jangan sampailah kita mempermasalahkan bahwa dia dari agama tertentu, kita ini negara kesatuan Republik Indonesia yang Mas Rudi bilang punya 6 agama tadi kan gitu ya. Jadi sebenarnya Mas Dwi kalau kita agak flashback mas, mulai zaman era kepresidenan Soekarno sampai Pak Harto itu kita malah jarang mempermasalahkan agama dan etnis pejabat apapun, militer maupun sipil ya. Contohnya saja, kita dulu setelah Pak Sudirman wafat, kita punya Kepala Staf Angkatan Perang, Pak TB Simatupang, itu Kristen. Bahkan beliau pernah menjadi Presiden Perkumpulan Kristen Seluruh Dunia, itu TB Simatupang. Itu luar biasa juga. Terus kemudian kita pernah juga punya pangap namanya Pak Maraden Pangabean. Non Muslim juga. Kristen juga. Terus kemudian ada pangap lagi Edi Murdani, Leonardus Benyamin Murdani, ini luar biasa juga. Dan di Kapolri juga pernah yang saya tadi sebutkan bahwa ada Pak Widodo Budidarmo. Ini peninggalan beliau yang paling minimal Samsat mas. Itu Pak Widodo Budidarmo. Jadi artinya memang sangat tidak relevan. Kita membahas masalah agama seseorang, gitu. Kalau kita bicara masalah pejabat publik yang menurut saya mas, tolong dikoreksi kalau saya salah. Yang penting adalah rekam jejak. Kemudian kapasitas dan kapabilitas dan kemudian profesionalitas yang bersangkutan. Apakah ini masuk atau tidak? Dan saya kira yang tadi Mas Dwi bilang, presiden di luar ini pasti ada pertimbangan-pertimbangan strategis yang lain. Betul mas. Seorang presiden tidak akan memilih pejabat yang asal tidak, pasti tidak. Jadi kita harus percaya, harus kita dukung, karena kita mesti tahu semua bahwa tugas depan ke Polri tidak semakin ringan mas. Berat. Ya kan mas? Pasti akan semakin berat, apalagi kita masih pandemi. Kemudian nanti 4 tahun ke depan juga masih ada transisi mas. Transisi kepemimpinan negara. Ini hal-hal yang harus kita waspadai dari sekarang. Dan itu harus dipersiapkan. Dinamika masyarakat juga semakin tinggi. Dengan era dinamika masyarakat tinggi, dengan era media sosial yang seperti ini, semua itu menjadi tanggung jawab Polri, mas. Kan? Jadi artinya kita mendukung apa yang dicalonkan presiden. Harus kita dukung, mas. Harus kita dukung, mas. Jadi saya kira itu Mas Dwi. Cukup. Jadi sahabat Indonesia, Lembaga Kajian Anak Bangsa sangat mendukung. Pencalonan Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi calon Kapolri. Mudah-mudahan proses fit and proper di DPR
dilalui dengan sukses gitu ya. Amin, insya Allah. Ya. Dan mudah-mudahan DPR juga bisa menerima Ya. dan sehingga proses ini bisa cepat karena waktunya juga tidak lama lagi. Ya. Karena jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Yes. Itu yang paling Setuju. penting. Ya. Mudah-mudahan ini semua berproses dengan baik dan yang paling penting kita doakan Pak Listio Sigit Prabowo untuk bisa menjadi kepala kepolisian Indonesia dengan baik, Mas. Ya. Dan proper, itu yang paling penting ya. Itu yang penting ya, Mas. Yang penting. Ya. Ya. Kita juga perlu terima kasih, Pak, Ya. kepada Pak Idham Aziz ya. Beliau menjabat Kapolri dalam masa-masa yang cukup rumit dan Betul, sukses luar betul, biasa. betul. Terima kasih Jenderal. Mudah-mudahan Jenderal mendapatkan kedudukan atau mungkin karena masih muda sebetulnya, Mas. Masih 58 jadi artinya negara masih membutuhkan Pak Idham Aziz. Mudah-mudahan bisa ditempatkan di tempat yang lain yang mungkin jadi pejabat apa gitu karena beliau sangat luar biasa. Ya, Dan paling tidak tenaga dan pemikiran beliau masih dibutuhkan oleh diperlukan negara, negara. kan gitu, Mas ya. Ya, itu yang penting. Karena saya sendiri jujur aja agak menyayangkan ini bukan karena Mas Dwi usia pensiun perwira tinggi itu terlalu muda menurut saya. Terlalu cepat gitu, Mas. Terlalu cepat, 58 itu masih terlalu muda, masih Iya. sangat produktif gitu ya. Jadi sayang sekali kalau dalam masanya produktif itu langsung dipensiunkan begitu. Iya. Jadi karena negara dan bangsa masih membutuhkan pemikiran-pemikiran para perwira tinggi TNI dan Polri itu yang paling Yes. penting. Oke, Mas. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran dan lembaga kajian anak bangsa juga akan dalam waktu dekat juga akan membahas masalah ini ya. Iya. Mudah-mudahan menjadi masukan buat pemerintah atau negara. Yes. Saya kira gitu Mas Dwi. Oke, terima kasih, Mas Rudi. Ya. Baik, sahabat Indonesia, kita sudah selesai membahas dengan Mas Dwi Badarmanto tentang pencalonan Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo. Mudah-mudahan beliau sukses menjalani proses ini dan bisa menjadi Kapolri yang mumpuni dan sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam Hot News berikutnya. Sampai jumpa.